Jadi, tambahan anak kalimat di Kejadian 4 ayat 8 yang terdapat di Septuagint dan Torah Samaria tidak membuktikan kesalahan penyalinan Perjanjian Lama Ibrani naskah Masoret. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Setiawan. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas fakta tentang kesaksian naskah-naskah kuno Perjanjian Lama yang tetap konsisten dan tidak berubah. Walaupun ada perbedaan-perbedaan yang tidak merubah maksud naskah, dan pada pembahasan sebelumnya kita juga telah membahas bahwa seolah ada anak kalimat di Perjanjian Lama naskah Masoret yang hilang ketika membandingkannya dengan naskah Laut Mati dan Torah Samaria. Sekarang ini kita akan membahas mengapa kesan kehilangan di Perjanjian Lama naskah Masoret bisa terjadi. Atau dengan kata lain, apa yang menyebabkan naskah Masoret seolah kehilangan anak kalimat? Untuk mengetahui hal ini, kita perlu mencari tahu sebabnya, dan saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama diambil dari Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kalimat kedua pada ayat ini yang dicetak miring dari Mazmur 145 ayat 13 yang tampil di layar sebenarnya tidak ada di Perjanjian Lama naskah Masoret atau Perjanjian Lama Ibrani yang digunakan oleh kekristenan dan Yudaisme modern, seperti Biblia Hebraica Stuttgartensia, Art Scroll Stone Edition, Westminster Leningrad Codex, atau terbitan lainnya. Kalimat cetak miring yang tampil di layar tidak terdapat di Perjanjian Lama Ibrani, tetapi terdapat di naskah Ibrani Laut Mati dan Septuagint. Karena naskah Ibrani Laut Mati dan Septuagint lebih tua melampaui 2000 tahun, maka banyak pakar kekristenan mengambil kesimpulan bahwa naskah Perjanjian Lama Ibrani saat ini telah mengalami kesalahan penyalinan secara tidak sengaja yang menyebabkan kehilangan bagian Mazmur 145. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tampaknya setuju untuk hal ini karena mencakupkan kalimat yang seolah hilang. Setiap kata pertama untuk setiap ayat di Mazmur 145 dimulai dengan urutan abjad Ibrani dari abjad pertama Alef sampai terakhir Tau. Sama seperti di bahasa Indonesia, huruf pertama itu A sampai yang terakhir huruf Z. Ayat pertama di Mazmur 145 dimulai abjad pertama Alef. Ayat kedua dimulai abjad yang kedua yaitu Bet. Ayat ketiga dimulai abjad ketiga yaitu Gimel. Sampai ayat terakhir dimulai abjad Ibrani yang terakhir yaitu abjad Tau. Tetapi tidak ada ayat yang dimulai dari huruf Nun. Jadi satu abjad dalam urutan abjad Ibrani dilewati di Mazmur 145 ini. Tidak ada ayat yang dimulai dari huruf Nun. Padahal semua huruf lainnya ada. Faktanya, pada naskah Laut Mati terdapat ayat yang dimulai huruf Nun. Kenyataan ini semakin meyakinkan banyak pakar bahwa ada bagian Mazmur 145 yang hilang. Untuk mengetahui kenyataan yang luput dari perhatian pakar, kita perlu mengkaji Mazmur 145 mulai dari ayat 13 yang dimulai huruf Mem sampai ayat 17 yang dimulai huruf Ibrani Tsadi. Ini di layar saya tampilkan dari ayat Mazmur 145 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Ini
yang saya beri warna hijau itu naskah yang tertulis di Perjanjian Lama Ibrani Masoret. Kemudian yang saya beri warna biru ini adalah kalimat tambahan yang terdapat di naskah Laut Mati. Selanjutnya yang bawah itu ayat 17. Dan jika kita perhatikan, sebenarnya kalimat tambahan yang terdapat di Mazmur 145 ayat 13 ini adalah hasil menyalin dari ayat 17 dengan cara mengganti dua kata pertama. Yang saya garis bawah di layar ini, dua kata itu diganti. Jadi maksudnya ayat 17 itu disalin ke ayat 13 dengan merubah dua kata pertama. Ini dua kata pertama di ayat 17 dibaca Sadik Adonai. Ini disalin ke ayat 13 di kalimat kedua menjadi Neemen Elohim. Sehingga tampaklah ayat yang dimulai huruf Nun. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya tambahan ayat yang terdapat di Mazmur 145 ayat 13 yang seolah hilang, sebenarnya ini diambil dari ayat 17 dengan cara mengganti dua kata pertama yang saya garis bawah di layar ini. Maksud saya huruf-huruf selanjutnya kita bisa perhatikan yaitu sama semua huruf-hurufnya, kecuali hanya dua kata pertama. Sadik Adonai di ayat 17 diganti menjadi Neemen Elohim, sehingga menghasilkan ayat yang dimulai dari huruf Nun. Fakta selebihnya yang bisa kita temukan dari naskah Laut Mati untuk Mazmur 145 ialah hanya tertulis YHWH yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Dan tidak ada di Mazmur 145 kata Elohim atau yang diterjemahkan Allah. Namun kenyataannya pada naskah Laut Mati kata YHWH di ayat 17 diganti menjadi Elohim yang membuat Mazmur 145 menjadi janggal. Jadi dari ayat pertama sampai ayat terakhir di Mazmur 145 itu tidak ada kata Elohim. Itu semuanya adanya YHWH, yaitu Tuhan. Tapi di naskah Ibrani Laut Mati itu dirubah menjadi Elohim. Jadi seolah Elohim itu tiba-tiba muncul seperti itu. Dapat diketahui ayat tambahan di Mazmur 145 ayat 13 yang seolah hilang di Perjanjian Lama Ibrani naskah Masoret sebenarnya hasil menyalin dari ayat 17 dengan mengganti dua kata pertama, yaitu kata Sadik dan kata YHWH, sehingga menghasilkan ayat tambahan dimulai dari huruf Nun yang seolah hilang. Ini berarti tidak membuktikan ada kesalahan penyalinan pada naskah Masoret. Contoh yang kedua, pada Kejadian 4 ayat 8 yang telah kita bahas sebelumnya, bisa disimak lagi, link tersedia di deskripsi, bahwa seolah ada anak kalimat marilah ke ladang yang seolah hilang di Perjanjian Lama Ibrani naskah Masoret. Meskipun anak kalimat marilah ke ladang yang seolah hilang dari naskah Masoret yang terbukti terdapat di Septuagint dan Torah Samaria, tetapi sebenarnya anak kalimat marilah ke ladang biasa digunakan di berbagai karya terjemahan dan atau penafsiran seperti Septuagint, Targum. Targum ini terjemahan dan penafsiran Perjanjian Lama Ibrani ke bahasa Aram. Kemudian anak kalimat ini juga terdapat di terjemahan Latin, terjemahan Syria, bahkan juga Ramban, Rabi Besar Yahudi pada abad pertengahan juga menggunakan anak kalimat ini yang seolah hilang dari naskah Masoret. Ini berarti
walaupun tidak terdapat di naskah Masoret yang seolah hilang, tetapi sudah biasa digunakan di kalangan Yahudi dan mencakupkannya ke dalam berbagai karya penafsiran. Jadi, tambahan anak kalimat di Kejadian 4 ayat 8 yang terdapat di Septuagint dan Torah Samaria tidak membuktikan kesalahan penyalinan Perjanjian Lama Ibrani naskah Masoret. Setelah melihat contoh-contoh yang baru saja kita bahas, ternyata tidak dapat membuktikan bahwa naskah Masoret telah mengalami perubahan atau kesalahan penyalinan. Tetapi semua kalimat tambahan itu yang menunjukkan seolah naskah Masoret telah rusak, sebenarnya bisa disamakan dengan keterangan tambahan atau seperti catatan kaki pada karya tulis zaman modern. Banyak karya berpikir karena usia naskah Laut Mati dan Septuagint lebih tua dari naskah Masoret, maka cepat mengambil kesimpulan bahwa naskah Masoret telah mengalami kesalahan penyalinan pada beberapa bagian. Tetapi sebenarnya, sesama naskah Laut Mati tidak konsisten satu dengan lainnya. Contoh yang saya tampilkan di layar ini saya ambil dari Yesaya 2 ayat 6. Ini dari sesama naskah Laut Mati untuk ayat Yesaya 2 ayat 6. Satu saya ambil dari Yesaya 2 ayat 6 di 1Q Isaa dan satu lagi Yesaya 2 ayat 6 dari 4Q Isa B. Yang terdapat perbedaan kata. Sekarang mana yang benar? Ini saya tampilkan di layar. Yang berbeda itu yang saya beri warna merah dan hijau. Itu ada dua kata berbeda. Meskipun makna kedua kata tersebut yang saya warnai hijau dan merah ini nyaris sama, tetapi jelas menunjukkan perbedaan kata. Jika memang naskah Laut Mati lebih asli karena usianya yang lebih tua, yang mana yang akan kita pilih? Saya tidak dapat menentukan untuk hal ini. Saya juga tidak berani berasumsi. Sekte Esseni sebagai penyalin naskah Laut Mati tampaknya disalin kurang profesional dibanding naskah Masoret. Karena kaum Mesorah selalu menghitung jumlah huruf setelah disalin. Tetapi naskah Laut Mati tampaknya tidak dihitung karena dua kata terakhir yang saya warnai hijau dan merah ini di layar jumlahnya berbeda. Memang naskah Masoret lebih seragam dibanding naskah Laut Mati. Tetapi sebenarnya, salinan Perjanjian Lama naskah Masoret bagi Yudaisme bukan acuan tertinggi. Jadi, maksudnya salinan Perjanjian Lama oleh kaum Mesorah ini atau naskah Masoret bagi Yudaisme sebenarnya bukan acuan tertinggi bagi Yudaisme. Karena salinan naskah Masoret berguna untuk melatih para pemuda dan pemudi Yahudi supaya dapat membaca gulungan naskah Perjanjian Lama yang sebenarnya hanya konsonan tanpa vokal. Maksud saya ialah naskah Masoret, yaitu naskah Perjanjian Lama yang disertakan vokal, dibuat untuk melatih generasi muda supaya dapat membaca gulungan Torah yang sebenarnya tanpa vokal. Gulungan Torah yang saya maksud ialah yang saya tampilkan di layar. Gulungan Torah yang dibaca di sinagog setiap Sabat, gulungan Torah yang harganya mencapai ratusan juta rupiah, dan biasa diberikan sebagai mahar pernikahan. Gulungan Torah ini tidak boleh disalin oleh sembarang orang, karena hanya disalin oleh orang-orang tertentu yang sudah dilatih dengan ketat sejak masih kecil. Menurut pengakuan Yudaisme, gulungan Torah ini menjadi acuan paling tinggi melampaui naskah Masoret yang dipercaya tidak kehilangan satu huruf pun darinya. Seperti kata Yesus di Matius 5 ayat 17-18, bahwa selama langit dan bumi ini masih ada, satu huruf iota tidak akan hilang. Jika bermanfaat, subscribe, like, dan bagikan supaya semua orang dapat mengetahui kebenarannya. Terima kasih telah menonton.